Sekarang ini saya ikut bicara sebentar kemarin. Saya tidak peduli apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau tidak. Saya tidak peduli. Ya, di salah satu sumber kami, ya tentunya kami tidak mungkin menyebutkan di sini sumber kami. Sumber kami nanti kita sampaikan. Kalau ini bukan Mas Roy, kita bersyukur Mas. Lah ya sudah. Enggak usah tampilin ini bukan. Kita bersyukur kalau ini bukan Mas Roy. Enggak usah marah-marah Mas Roy. Saya punya akun Twitter di tahun 2020. Jumpa kembali di channel Klakson 98. Seperti biasa, kita akan membahas dan mereaksi isu politik dan kontroversi yang sedang sangat ramai diperbincangkan. Kali ini kita akan membahas lagi terkait dengan polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo yang hingga kini masih menjadi perdebatan di ruang publik. Namun yang menarik, dalam beberapa video yang beredar, ada beberapa pernyataan yang patut kita cermati karena menyangkut aspek hukum, bukan sekedar opini politik. Kita simak cuplikannya. Misalnya kasus ijazah Pak Jokowi yang sekarang ini, saya ikut bicara sebentar kemarin. Saya tidak peduli apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau tidak. Saya tidak peduli karena itu tidak akan ada akibatnya terhadap proses ketatanegaraan kita. Dalam arti begini, taruhlah misalnya, betul tuh ijazah Pak Jokowi palsu misalnya. Lalu ada yang mengatakan gini, kalau betul ijazah Pak Jokowi palsu, maka seluruh keputusan-keputusannya selama menjadi presiden itu batal. Tidak sah. Saya bilang, enggak lah. Apa hubungannya? Itu kan hukum tata negara. Kalau pidana, iya. Pidananya bisa. Kalau terjadi pemalsuan, itu karena kebohongan. Kebohongan publik karena pemalsuan. Itu bisa, tapi pidana itu tidak menyangkut ke tata negaraan, ke orangnya. Kalau ke tata negaraan, misalnya pengadilan memutuskan hari ini, Presiden kemarin ijazahnya palsu, maka semua keputusan jasa saya bubar negara ini. Undang-undang pemilu, dia yang buat, pemilunya udah selesai. Yang tanda tangan tuh presiden. Apa tidak sah? Yang mengangkat hakim-hakim tuh tanda tangannya presiden, hakim MK, hakim MA. Apa putusannya batal semua? Pengangkatan menteri, diangkat oleh presiden dasar. Apa batal semua itu kebijakan perjanjian internasional dan sebagainya? Enggak. Enggak bakal tidak sah. Karena apa? Kalau pendekatannya hukum tata negara dan hukum administrasi negara, itu dalilnya itu keputusan yang sudah dibuat secara sah oleh kedua belah pihak, itu harus dijamin kepastian hukumnya. Wah, itu berlaku. Kalau salah ya sudah, misalnya kita kontrak dengan Cina, bikin jalan tol gitu, bikin kereta api gitu. Karena kita tidak senang lalu mau batal, Cinanya tidak mau. Kita terikat oleh hukum internasional juga dalam sengketa internasional. Atau kampus-kampus ini menjadi tidak sah semua ijazahnya. Karena apa? Yang mengangkat menteri, rektornya yang menandatangani ijazah itu. Menteri itu diangkat oleh presiden. Oleh sebab itu jangan terlalu ngelantur bicara. Nah, Pak Mahfud tadi menjelaskan sebuah ilustrasi hukum tata negara. Beliau mengatakan bahwa sekalipun dibuat sebuah hipotesis ekstrim, misalnya seandainya ijazah Pak Jokowi dianggap bermasalah, hal itu tidak serta-merta membatalkan seluruh keputusan kenegaraan yang telah dibuat selama menjabat sebagai presiden. Mengapa demikian? Karena dalam hukum tata negara terdapat prinsip mengenai kepastian hukum dan keberlangsungan penyelenggaraan negara. Keputusan-keputusan presiden yang telah menghasilkan akibat hukum tidak otomatis gugur hanya karena kemudian muncul persoalan mengenai syarat administratif seseorang. Keabsahan ijazah presiden kok dibilang lalu keputusannya
tidak sah. Karena saya mengatakan begini, ini ada aja yang nanggapi. Saya lihat di TikTok. Seakan-akan apa? Mahfud MD sekarang sudah berubah. Sudah mendukung Pak Jokowi. Dia mengatakan bahwa kalau ijazahnya Pak Jokowi palsu, keputusannya tidak batal. Lah iyalah, bukan karena mendukung, memang begitu. Coba, teori apa yang bisa menyatakan itu? Kecuali pidana ya. Kalau pidana personal, bukan pada keputusan ketatanegaraan. Iya, tapi yang saya katakan begini. Ada yang tanya juga, Pak Mahfud, Anda kok nggak ikut-ikut nih? Ikut dalam gerakan menggugat ijazahnya Pak Jokowi. Saya nggak punya kepentingan. Apa? Kepentingan saya nggak ada. Makanya itu ditolak. Ditolak oleh pengadilan. Hanya bukan karena pengadilannya salah. mungkin Ini Roh ya yang punya biar nanti saudara kepentingan. kalau mencari celah ngatur pelanggaran presiden yang terlanjur terjadi itu di undang-undang kepresidenan mau diatur bagaimana. Saya dengar paper yang masuk sudah banyak. Bukan nanti dipilih betul-betul. Ya begini. Yang gugat ijazahnya Jokowi ini pertama masuk ke gugatan peradilan perdata. Lalu sudahlah, keabsahan ijazah kok digugat ke pengadilan perdata, pengadilan bilang bukan wewenang saya. Jadi benar pengadilan itu bilang, NO, saya tidak dapat menerima ini karena bukan wewenang. Iya. Tugas pengadilan itu bukan mencabut ijazah. Terus siapa dong? Lagi pula, NO kalau perdata, tidak memenuhi perdata syarat itu ya, seperti seperti dapat teori perdata itu dilanjutkan. yang menimbulkan hak dan kewajiban. Orang bisa melakukan gugatan perdata kalau ada perjanjian kontrak di antara kedua pihak di mana yang satu tidak memenuhi syarat. Loh, kapan Pak Jokowi melakukan kontrak dengan orang yang menggugat itu? Mewakili siapa dia? Iya kan? Pengadilan begitu, saya tidak membela Pak Jokowi, tidak juga membela pengadilan. Benar ya, justru kalau dia memutus salah. Pengadilan negeri itu. Terus kemana dong? Nggak ada kan? Pihak yang dirugikan siapa? Secara perdata. Siapa yang perdata itu kan? Pribadi dan badan hukum privat. Oh kalau gitu, pindah ke PT UN. PT UN juga menyatakan tidak bisa nerima. Kenapa? Kalau saya dinyatakan mencabut ijazah tidak sah. Seharusnya Anda minta. Kalau mencabut ijazah itu minta ke UGM. Karena UGM yang menerbitkan. Masa PT UN? Dan lagi pula apa rugimu secara ketatanegaraan? Ketatausahaan negaraan. Pencabutan itu minta ke UGM yang mengeluarkan. Kok saya disuruh menyatakan tidak sah? Kalau Kalimantan suruh menyatakan tidak sah, pasti NU dong. Kalau mungkin minta agar pengadilan memerintahkan UGM untuk mencabut gitu, itu jadi perkara pihaknya jadi UGM. Maka saya bilang, wah UGM tidak usah melibatkan diri lah, apa buang-buang waktu begitu. Dan orang tidak berwenang juga. Lembaga hukum perdata privat, kelompok orang datang ke UGM memaksa saya minta lihat ijazahnya Pak Jokowi, tidak bisa. Iya, betul. Kalau begitu setiap orang bisa datang ke sana minta melihat ijazahnya Pak Mahfud apa. Oleh sebab itu sekarang saya katakan kalau gitu masuk ke pidana. Nah kalau ke pidana itu kan nggak masuk ke pidana, malah yang dihukum orang yang menyebarkan berita bahwa ijazahnya palsu. Dihukum bener ya dihukum, masuk penjara 2 orang. Karena apa? Dianggap menyebarkan berita bohong. Nah ini yang dimaksud Sekarang masih di penjara. oleh Pak Mahfud itu Bambang Tri dan yang Sugi Nur Harja. ijazahnya tidak dipersoalkan. Sekarang jalurnya sudah masuk, tinggal politisnya bisa enggak? Karena yang dilaporkan sekarang, ya, yang dilaporkan sekarang itu adalah pemilik ijazah dan sudah dilaporkan ke Bareskrim. Nah kalau itu arahnya udah tepat, tinggal hukumnya nanti dinilai benar apa tidak. Itu palsu. Nah kalau gitu UGM boleh hadir, dipanggil pengadilan. Kalau cuma didatangi orang kan minta ijazahnya, saya minta skripsinya untuk apa? Kalau saya nggak boleh. Sudah benar tuh UGM. Ya, artinya negara tidak boleh berhenti hanya karena muncul sengketa mengenai salah satu mantan presidennya. Kalau tidak demikian, akan terjadi kekacauan hukum yang luar biasa. Bayangkan apabila seluruh undang-undang, keputusan presiden, pengangkatan pejabat, hingga kebijakan negara harus dibatalkan. Dampaknya tentu akan sangat besar terhadap stabilitas pemerintahan. Karena itulah Pak Mahfud MD tadi menegaskan bahwa persoalan administratif seseorang harus dipisahkan
dari keberlakuan keputusan-keputusan ketatanegaraan yang telah berjalan sesuai mekanisme konstitusi. Pak Roy Suryo, saya pernah mengatakan kepada beliau, saya nggak yakin bahwa orkestrasi ini Anda yang buat. Mungkin Anda hanya bagian kecil daripada satu permainan politik yang sangat besar, yang bisa saja melibatkan baik dalam negeri maupun luar negeri. Sehingga kemudian kita semuanya jadi bertengkar di sini. Pertanyaannya, besar sekali effort yang harus dikeluarkan untuk mengorkestrasi, mengamplifikasi ini bertahun-tahun. Pertanyaannya, maka ketika ada seorang mengatakan, coba buka rekening Roy Suryo, beliau juga mungkin tidak akan mau melakukan itu. Silakan buka aja kalau mau. Ya, enggak, ini hanya itu. Bukti saya tuntut balik itu. Iya, yang mengatakan itu kan Anda tahu. Pada satu kesempatan dan kita waktu itu bersama kan. Lah, yang mana? Nah, jadi Oke, waktu kita sudah habis, dipersingkat Pak. Nah, oleh karena itu Ada ke orang depan bohong, ini sikat kalau saya. khususnya kepada Partai Demokrat saya berharap ya kita lebih baik sering berkomunikasi dan membatasi hal-hal yang nggak ada, kita nggak ada takut, Bos. Tenang aja. Pak Jokowi 10 tahun jadi presiden, 1 kali jadi gubernur, 2 kali jadi wali kota itu nggak ada takutnya sama sekali ya. Dan Anda pernah jadi tim suksesnya pada waktu itu. Oh, enggak pernah. Ya kan? Enggak Nah, pernah. kemudian kita juga tolong dijaga. Jangan sampai ada hal-hal yang seperti ini yang itu kemudian disenyumi dan sebagainya. Itu membuat cacat pikiran masyarakat dan berakibat terjadi eksploitasi yang besar. Saya kira itu. Nah, sahabat Lakson, lihat dan dengarkan tadi Roy Suryo pernah berada dalam lingkaran pendukung Jokowi pada masa lalu, dan bahkan Roy Suryo pernah mengatakan bahwa Pak Jokowi itu sudah dianggap sebagai kakak sendiri yang dulu pernah memberikan dukungan, kini justru menjadi pihak yang paling keras mempertanyakan keaslian ijazah tersebut dan bahkan mengatakan ijazah itu palsu 99,9%. Tentu informasi ini menjadi bahan diskusi publik. Ada yang menilai perubahan sikap adalah hal yang wajar saja dalam dunia politik karena setiap orang berhak mengubah pandangannya berdasarkan perkembangan informasi. Namun ada pula yang mempertanyakan mengapa isu tersebut baru dipersoalkan setelah sekian lama. Dan pada akhirnya setiap orang tentu memiliki penilaian masing-masing. Yang paling penting adalah seluruh tuduhan dibuktikan melalui mekanisme hukum yang berlaku, bukan hanya melalui perdebatan di media sosial atau saling menyerang di ruang publik. Karena jika persoalan ini memang menyangkut dokumen resmi negara, maka pembuktiannya harus mengandalkan alat bukti yang sah, pemeriksaan ahli, serta putusan lembaga yang memiliki kewenangan. Dengan demikian, hasil akhirnya memiliki kepastian hukum dan dapat diterima oleh masyarakat. Sebagai masyarakat, kita juga perlu membedakan antara opini, dugaan, dan fakta yang telah memiliki dasar hukum. Jangan sampai kita mudah percaya hanya karena sebuah informasi viral tanpa melihat bagaimana pembuktiannya. Baik, saya tidak mengelak bahwa ada akun Twitter dulu milik saya bernama @KRMT_Roy_Suryo2. Flashback. Kita bisa kebaca. Oh, bisa secara makanya silakan dibaca. forensik. Nggak ada. Jejak digitalnya nggak ada. Coba ini kita Nggak bisa dapatkan. bukti palsu. Sebentar, Menyebut bukan nama bukti saya, palsu. menyebut saya gimana? Ini kita dapatkan Nggak bisa. Dari ya siapa? di salah Dari siapa? satu Dari siapa? sumber kami. Ya tentunya kami tidak mungkin menyebutkan di sini Loh, sumber dari kami. siapa? Nggak bisa itu bukti Sumber palsu. kami nanti Bukti kita palsu, sampaikan. Mas. Kalau ini bukan Mas Roy, kita bersyukur Mas. Lah ya udah. Ya sudah. Yang saya tampilin ini bukan. Kita bersyukur kalau ini bukan Mas Roy. Nggak usah marah-marah Mas Roy. Saya punya akun Twitter di tahun 2020 dan sudah diperiksa oleh tim cyber dan saya minta Tadi maaf. mengelak, Saya tidak sekarang mengelak bahwa mengaku. ada akun Twitter dulu milik saya bernama @KRMT_Roy_Suryo2. Benar bahwa saya memang punya akun Twitter @KRMT_Roy_Suryo. Tapi nanti akan saya jelaskan ya
akun itu memang sudah tidak aktif lagi. Ya, gitu sudah lama, ya itu nggak aktif lagi. Dan ternyata ada orang yang memanfaatkan akun itu. Nah, dalam video tadi juga Roy tidak mengaku bahwa dia yang memiliki akun Twitter tersebut. Namun setelah ditunjukkan datanya oleh Bung Ade, dia tidak bisa mengelak dan ngotot lagi bahwa memang sudah dari lama kebenciannya itu terhadap Pak Jokowi dan mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Dan akhirnya mengaku juga kan setelah diperiksa oleh tim cyber. Nah, kelihatan memang pembohongnya bahwa tahun lalu pihak kepolisian juga telah membawa dokumen ijazah tersebut ke Universitas Gadjah Mada untuk kemudian dilakukan proses verifikasi sekaligus legalisir. Nah, pernyataan ini digunakan sebagai dasar bahwa dokumen yang dipersoalkan telah melalui pemeriksaan oleh institusi pendidikan yang berwenang ataupun institusi negara yang berwenang. Tentu saja bagi sebagian masyarakat, informasi seperti ini dianggap penting karena berasal dari proses yang melibatkan aparat penegak hukum dan perguruan tinggi yang menerbitkan ijazah tersebut. Namun di sisi lain, masih ada saja kelompok yang tetap mempertanyakan hasil tersebut sehingga polemik ini terus berlanjut. Dalam hal ini ya Roy Suryo dan Tifa. Nah, disinilah muncul pembahasan yang cukup menarik mengenai posisi hukum persoalan ini. Bahwa apabila benar masih ada pihak yang meragukan keaslian ijazah tersebut, maka jalur hukum yang dianggap paling tepat adalah menggugat Universitas Gadjah Mada melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Alasannya sederhana, UGM merupakan pihak yang menerbitkan ijazah sehingga apabila seseorang menilai terdapat cacat administrasi ataupun maladministrasi atau kesalahan penerbitan dokumen dan dia anggap palsu, maka yang diuji adalah keputusan administrasi dari institusi tersebut. Logika hukumnya cukup mudah dipahami. Jika sebuah dokumen resmi diterbitkan oleh suatu lembaga negara atau lembaga pendidikan, maka sengketa mengenai keabsahan administrasinya pada prinsipnya diarahkan kepada lembaga penerbitnya, bukan langsung kepada orang yang memegang dokumen ijazah tersebut. Horas Balige Academy. Ya, kali ini kita akan berbicara tentang kebohongan yang terus diulangi oleh Pak Roy Suryo dan Bu Tifa ini. Padahal keduanya ya sudah menjelang lanjut usia atau usia lanjut ya. Lanjut usia yang mendekati 60 tahun. Mereka berusia, Pak Roy Suryo ini kalau nggak salah 58 tahun dan Bu Tifa ini 56 atau 57 tahun ya. Mendekati lanjut usia tapi berbohong, menipu publik terus ya. Seolah-olah kebohongan itu terpampang di depan publik dan mereka tidak peduli ya. Mereka terus menipu publik dengan ya menurut saya yang sangat memalukan. Pertama kita bahas dulu ya Roy Suryo ini. Kemarin di dalam prapit ketiganya ia mengatakan bahwa keuntungan monetisasi dari YouTube berhari katanya 3 juta rupiah. Dan itu diajukan secara gamblang ya, penipuan kebohongan itu kepada publik.
bahkan kepada hakim. Bayangkan kalau 3 juta rupiah itu mungkin sehari ya membutuhkan 300.000 views kurang lebih. Sementara kalau kita lihat di kanal YouTube-nya itu paling 3.000, 2.000, 5.000, 10.000, paling banter 20.000 views. Ya, paling pendapatan seharinya maksimum 200.000 rupiah. Ya, katanya bisa 3 juta sehari. 3 juta. Kok bisa 3 juta rupiah diajukan kepada hakim kerugiannya dia? Ini kan penipuan, kebohongan kepada publik, seolah-olah cuma dia satu-satunya YouTuber di Indonesia ini. Ya. Nggak masuk akal ya Bang. Kalau dengan views hanya maksimum 20.000, itu kan paling banter 200.000 rupiah sehari. Saya saja 1 bulan cuma 2 jutaan rupiah dari kanal YouTube. 1 bulan itu, ya, 1 bulan untuk saya di kanal saya Baliga Academy. Jadi itulah penipuan Roy Suryo ini ya. Penipuan itu disajikan kepada hakim pra peradilan itu. Inilah nggak tahu malu, nggak tahu sudah lanjut usia ya, menjelang lanjut usia, tapi tetap saja menipu adalah pekerjaan dia sehari-hari. Belum lagi dia bilang pendapatan dari undangan-undangan, ya saya kira undangan podcast dan televisi. Ya, berapa katanya? Ya, berapa rupiah? Ya, anggap aja kalau acara dialog itu 700 sampai 750.000 sekali tampil. Ya, kalau di semacam rakyat bersuara, ya 1,5 juta. Ya, apa bisa dia tampil berapa kali dia? Anggap aja 2 sampai 3 kali ya, 2 juta. Ya, menurut Rismond, Roy ini mengklaim dirinya di perapit ketiganya yaitu mengalami kerugian dari kanal YouTube hingga sekitar 3 juta rupiah per hari. Nah, disinilah Rismond langsung mempertanyakan, loh, hitungan dari mana itu? Katanya kalau dilihat-lihat banyak video di kanal tersebut ya jumlah penontonnya cuma puluhan ribu. Dan bahkan paling banyak yaitu sekitar 20.000. Lalu Rismond menyindir, kalau begitu dasar perhitungannya apa? Jujur saja bagian ini memang mengundang tawa ya. Netizen juga banyak yang langsung ikut menghitung-hitung sendiri. Ada yang buka kalkulator, ada yang membandingkan dengan kanal YouTube lain. Sampai kalau gitu, wah, kalau view segitu bisa 3 juta sehari, ya saya juga mau dong jadi YouTuber. Yang jelas kalau angka kerugian itu memang dijadikan dasar dalam proses perapit yang ketiganya Roy Suryo, tentu harus ada bukti dan perhitungan yang bisa dipertanggungjawabkan di pengadilan. Jadi biarlah nanti proses hukum yang menilai apakah klaim tersebut itu didukung bukti yang kuat atau tidak. Kalau menurut kalian bagaimana? Apakah angka itu masuk akal atau kalian juga ikut garuk-garuk kepala setelah mendengar komentar dari Rismond tadi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Tapi ingat, debat boleh, saling menghina jangan, biar seru tapi tetap berkelas. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dengan tetap menjaga etika berdiskusi dan saling menghormati perbedaan pendapat. Kalau kalian menyukai pembahasan seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Klakson 98. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya.